Memahami pekerjaan penelitian. Hasil penelitian telah banyak membantu manusia, termasuk penelitian ekonomi. Hasil penelitian disiplin ilmu ekonomi telah membantu masyarakat, misalnya pengendalian inflasi pada pasar barang dan jasa, kesempatan kerja, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaat sumber daya alam, kelestarian lingkungan, ekspor-impor, peranan negara dalam meningkatkan kesejahteraan. Kata Neumann, 2014, penelitian ilmu sosial menghasilkan informasi yang berharga dan memperluas pemahaman kita, tetapi tidak 100% anti gagal. Penelitian tidak menjamin hasil yang sempurna setiap saat atau menawarkan kebenaran mutlak. Ini mungkin menjadi alasan mengapa sebagian orang tidak mempercayai pengetahuan berbasis penelitian. Penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah melalui pengumpulan dan analisis data. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, memahami fenomena, dan menemukan solusi untuk masalah yang dikaji. Proses sistematis mengacu pada apa yang disebut dengan metodologi, sedangkan istilah pengumpulan dan analisis data mengacu pada apa yang disebut dengan metode. Metodologi membantu memahami proses penelitian secara menyeluruh, termasuk konteks sosial organisasinya, asumsi filosofisnya, prinsip etik, dan dampak politis pengetahuan baru dari research enterprise. Sedangkan metode mengacu pada kumpulan teknik, pengukuran dan pengamatan, pengumpulan dan penyusunan data, analisis data, dan laporan hasilnya. Membaca dan melakukan penelitian sosial bisa jadi mengasyikkan. Ini adalah proses penemuan di mana kita mempelajari banyak hal baru. Melakukan penelitian ilmu sosial membutuhkan kegigihan, integritas pribadi, toleransi terhadap ambiguitas, interaksi dengan orang lain, dan kebanggaan dalam melakukan pekerjaan berkualitas tinggi. Penelitian membutuhkan pemikiran logis, mengikuti aturan dengan saksama, dan mengulang langkah-langkahnya. Dalam proses penelitian, kita menggabungkan teori atau ide dengan fakta secara sistematis. Kita juga menggunakan kreativitas. Untuk melakukan penelitian, kita harus mengatur dan merencanakannya. Kita perlu memilih metode penelitian yang sesuai dengan pertanyaan tertentu. Kita harus selalu memperlakukan pihak atau objek penelitian secara etis atau moral. Selain itu, kita perlu mengomunikasikan kepada orang lain bagaimana kita melakukan penelitian dan apa yang kita pelajari darinya. Sejenak kita coba pahami dulu sumber pengetahuan masyarakat dalam mengambil keputusan. Antara lain, dari pengalaman pribadi dan akal sehat, informasi dari para ahli, pesan-pesan populer dan media, serta dari keyakinan dan nilai-nilai ideologis. Namun seringkali kita menyaksikan kesalahan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, seperti generalisasi berlebihan, observasi selektif, simpulan prematur, efek halo, dan konsensus palsu. Proses penelitian mencoba mengurangi kesalahan tersebut. Generalisasi yang berlebihan adalah pernyataan yang melampaui apa yang dapat dibenarkan berdasarkan data atau pengamatan empiris yang dimiliki seseorang. Pengamatan selektif adalah proses pemeriksaan dengan cara yang memperkuat pemikiran yang sudah ada sebelumnya daripada dengan cara yang netral dan seimbang. Simpulan prematur adalah tindakan membuat penilaian atau membuat keputusan dan mengakhiri penyelidikannya sebelum mengumpulkan jumlah atau kedalaman bukti yang diperlukan menurut standar ilmiah. Efek halo adalah kejadian yang menempatkan reputasi orang, tempat, atau benda untuk mewarnai penilaian seseorang. Tidak melakukan penilaian secara netral dan setara. Dan, konsensus palsu adalah kecenderungan untuk memproyeksikan cara berpikir seseorang kepada orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut berasumsi bahwa semua orang berpikir seperti dirinya. Berikutnya, kita coba pahami terlebih dahulu pendekatan ilmiah atau scientific approach. Apa sih yang disebut dengan sains atau ilmiah itu? Sains mengacu pada dua hal, yaitu sistem untuk menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan yang dihasilkan dari sistem tersebut. Ilmu pengetahuan berevolusi selama berabad-abad dan terus berevolusi secara perlahan. Ilmu pengetahuan menggabungkan asumsi tentang dunia, akumulasi pemahaman, orientasi terhadap pengetahuan, dan banyak prosedur, teknik, dan instrumen tertentu. Sistem ilmu pengetahuan paling nyata dan terlihat sebagai lembaga sosial dan komunitas ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan oleh sains diorganisasikan ke dalam teori dan didasarkan pada data empiris. Mari kita telah 3 istilah kunci: teori, data, dan empiris. Teori sosial adalah sistem gagasan yang saling berhubungan yang menggambarkan pengetahuan tentang dunia sosial dan menjelaskan cara kerjanya. Data adalah informasi dan bukti numerik atau kuantitatif, dan non-numerik atau kualitatif, yang telah dikumpulkan dengan cermat sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan.
Empiris adalah deskripsi tentang apa yang dapat kita amati dan alami secara langsung melalui indera manusia. Misalnya, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, atau secara tidak langsung menggunakan teknik yang membantu memperluas penginderaan. Selama berabad-abad, ilmu pengetahuan telah dihormati dan diterima luas di seluruh dunia. Namun, masih banyak orang yang kurang memiliki literasi sains. Sains menghadapi provokasi dari pseudo-sains dan junk science. Pseudo-sains adalah sekumpulan ide atau informasi yang dibungkus dengan jargon dan tampilan luar sains yang berusaha untuk diterima tetapi tidak dibuat dengan metode ilmiah. Junk science digunakan untuk mengkritik penelitian ilmiah meskipun dilakukan dengan benar, namun ditentang oleh kelompok tertentu. Untuk menghadapi provokasi terhadap sains, para peneliti harus memiliki kepribadian atau sikap ilmiah, yaitu universalisme, jujur, tidak berkecenderungan pada satu kepentingan, saling berbagi, dan selalu mengelola keraguan-raguan. Standar moral ini adalah ajaran agama yang sangat berguna bagi komunikasi penelitian. Terima kasih, silakan pahami kembali bab 1 Nu'man 2014.